Ya, selamat sore pemirsa TVR Parlemen. Kita berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Dadi Ramadan. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan paling menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, Ketua Panja Revisi Undang-Undang Perkoperasian Sturman Panjaitan mengatakan regulasi yang lebih modern akan mengembangkan koperasi secara berkelanjutan. Baru-baru ini Badan Legislasi atau Balek DPR RI menyepakati revisi Undang-Undang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian menjadi usul inisiatif DPR. Revisi ini dilakukan agar kelembagaan dan usaha koperasi dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Ketua Panja Revisi Undang-Undang Perkoperasian Sturman Panjaitan mengatakan, regulasi yang lebih modern akan mengembangkan koperasi secara berkelanjutan. Dengan begitu, pertumbuhan koperasi dapat berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Ia menyebut revisi ini akan mengatur tentang pembentukan otoritas pengawas untuk mengawasi pengelolaan koperasi. Jadi pengawas itu dalam koperasi ada badan-badan yang dibentuk pengurus, pengawas, dan pengelola. Nah, pengelola inilah nanti yang terjun langsung di bidang-bidang usaha. Pengurus itu mengelola seluruhnya dan pengawas itu mengawasi semua pelaksanaan koperasi itu. Nah, memang perlu pendidikan. Karena pengelola koperasi itu dan pengurusnya harus tahu berkoperasi. Makanya kita wajib situ mereka diberi pendidikan, pemahaman tentang perkoperasian. Enggak asal aja. Karena ingat, di Indonesia ini banyak koperasi-koperasi muncul yang tidak punya kemampuan yang sama. Makanya perlu Kementerian Koperasi sudah kita diskusikan bagaimana mereka turun sampai ke ujung-ujung untuk memberikan pendidikan koperasi ini. Selain itu, Sturman juga mendorong peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengelola untuk memajukan koperasi. Sturman juga menyoroti masih banyaknya pengelolaan koperasi yang bermasalah. Nantinya revisi ini akan mengatur sanksi bagi kasus penyalahgunaan koperasi, mulai dari sanksi administratif hingga pidana. Bondan dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, anggota Komisi 3 DPR RI meminta aparat penegak hukum mengungkap kejanggalan kasus hilangnya Kasat Reskrim Polri Teluk Bintuni Ibtu Tommy Marbun dalam operasi pengejaran kelompok kriminal bersenjata. Beberapa waktu lalu, Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni Ibtu Tommy Marbun dilaporkan hilang dalam operasi pengejaran kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Moskona Barat, Papua. Anggota Komisi 3 DPR RI Yan Permenas Mandenas menilai banyak kejanggalan dalam hilangnya Ibtu Tommy. Ia meminta aparat penegak hukum mengungkap kasus ini hingga terang benderang. Beberapa hari setelah dinyatakan hanyut, anggota kepolisian mengembalikan ponsel, pakaian, dan rompi Ibtu Tommy kepada keluarganya. Yan Permenas menilai hal ini janggal, karena barang-barang tersebut bisa kembali sementara Ibtu Tommy hilang di sungai. Karenanya Yan Permenas mendorong Kapolri membentuk tim investigasi dan tim pencari fakta, serta memeriksa semua personel yang ikut dalam operasi senyap tersebut untuk membuka kasus ini secara terang benderang. Jadi saya rasa kalau rompi, senjata, HP, dan lain-lain bisa pulang ke rumah, kemudian orangnya nggak pulang, ini juga ada keanehan juga dan kejanggalan. Seharusnya dalam SOP operasi, pada saat orang itu terbawa arus dan sebagainya, harusnya dia terbawa dengan semua yang melekat di badannya, termasuk handphone. Tapi kalau handphonenya bisa kembali, rompinya bisa kembali, senjatanya bisa kembali, berarti pertanyaan saya, orangnya dikemanakan? Itu. Nah, jadi intinya bahwa dia koordinator tim yang memimpin pasukan untuk melakukan operasi. Itu. Nah, operasi pengejaran atau pemulihan terhadap KKB. Ibtu Tommy Marbun diduga hanyut di Sungai Rawara pada 18 Desember 2024 lalu saat melarikan diri di tengah kontak senjata dengan OPM. Pencarian telah dilakukan selama lebih dari 20 hari, namun hingga kini belum ada titik terang terkait keberadaan Ibtu Tommy Marbun. Arif Danbari, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 2 DPR RI mendorong pemerintah daerah segera berinovasi dalam memanfaatkan potensi alam Lebak serta memperkuat sektor UMKM dan layanan kesehatan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Dalam kunjungan kerja ke kantor Bupati Lebak, Banten, anggota Komisi 2 DPR RI Taufan Pawe mendorong pemerintah daerah menggali potensi sumber daya alam Kabupaten Lebak agar dapat berkontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Taufan menilai kemampuan fiskal daerah Kabupaten Lebak masih sangat lemah. Pasalnya saat ini Kabupaten Lebak masih sangat bergantung dengan dana transfer ke daerah atau TKD dari pemerintah pusat, yaitu mencapai 81%.
Ia meminta pemerintah daerah segera berinovasi dalam memanfaatkan potensi alam Lebak, serta memperkuat sektor UMKM dan layanan kesehatan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Kabupaten Lebak ini masih sangat lemah kemampuan fiskal daerah, ketergantungan 81%. Dana APBN, maka tidak ada pilihan lain. Kepala daerah, Pak Bupati, dan jajarannya harus berinovasi. Bagaimana sumber daya alam ini di Kabupaten Lebak ini itu bisa meningkatkan pendapatan asli daerah. UMKM harus diperkuat. Home industri, ibu-ibu rumah tangga harus diberikan peran. Dan yang tidak kalah pentingnya menurut saya, hadirkan industri perumahsakitan, lahirkan industri pendidikan, lahirkan industri kepariwisataan. Ketiga sektor ini saya yakin segera mempengaruhi pendapatan asli daerah. Taufan Pawe juga mendorong pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan pendapatan daerah untuk mencegah kebocoran. Ia mengapresiasi KPK karena telah memberi ruang bagi Pemda untuk bekerja sama dengan Ditjen Pajak dalam menerapkan sistem pemungutan pajak daerah secara online. Dari Lebak, Banten, Adila Febianto, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, puncak arus mudik Lebaran 2025 diperkirakan akan terjadi pada 28 Maret 2025 atau esok hari, yang merupakan H-3 atau H3 hari sebelum Lebaran dan H-1 Hari Raya Nyepi. Pada puncak mudik tersebut diprediksi akan ada sekitar 12,1 juta orang yang melakukan perjalanan dari Jakarta menuju berbagai daerah. Volume kendaraan diperkirakan mencapai 232 ribu unit. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan saat lagi, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di TVR 17. Kita sambut kemenangan setelah sebulan penuh berpuasa dengan hati yang bersih dan saling memaafkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat-Nya kepada kita semua dan kita dapat kembali ke fitrah sebagai pribadi yang lebih baik. Saya mewakili seluruh karyawan Sekretariat Jenderal DPR RI mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Di langit malam yang syahdu, gema takbir berkumandang, membawa cahaya kemenangan bagi hati yang kembali suci. Seperti lentera yang menerangi malam, Idul Fitri hadir membawa cahaya kedamaian, menghapus kelam dengan kasih dan maaf. Di hari yang fitri ini, mari kita buka lembaran baru dengan hati yang tulus dan jiwa yang bersih. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, bisa Anda masih menyaksikan TVR 17 dan untuk mengetahui lebih jelas bagaimana kondisi arus mudik di berbagai jalur titik utama, saat ini kami telah terhubung dengan rekan kami Hilman Hidayat yang akan langsung melaporkan dari Pelabuhan Merak, Banten, dan juga ada rekan kami Zul Arif Iskandar yang akan melaporkan langsung dari Rest Area 66B Karawang. Dan kita akan awali dengan rekan kami Hilman Hidayat. Hilman, bagaimana kondisi arus mudik menurut pandangan Anda di Pelabuhan Merak? Silakan Hilman. Ya, terima kasih rekan Dadi dari studio TV Parlemen dan pemirsa yang menyaksikan TVR 17 pada sore hari ini. Saat ini saya sedang berada di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, khususnya tepatnya di Terminal Eksekutif feri penyeberangan Merak Bakauheni, dan memang sesuai pandangan kami sejak kemarin pagi tadi dan hingga sore hari ini memang terjadi peningkatan mobilitas kepadatan masyarakat yang akan melakukan mudik. Memang diprediksi puncak arus mudik terjadi pada 28 Maret tahun 2025 dan
terjadi perbedaan kelenggangan antara malam hari, pagi hari, dan siang hari hingga sore hari ini. Dan terlihat pada sore hari ini memang terjadi sedikit peningkatan penumpang atau memang masyarakat yang melakukan perjalanan mudik. Berdasarkan data Posko Merak selama 24 jam, periode Maret pukul 00 hingga pukul 23.59 WIB atau H-5 tercatat jumlah kapal yang beroperasi sebanyak 50 unit kapal. Adapun realisasi total penumpang yang menyeberang dari Pulau Jawa ke Sumatera pada H-5 mencapai 99.000 atau naik 5% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 95.136 orang. Dan memang yang terjadi penurunan adalah kendaraan roda 4 mencapai 12.000 unit atau turun 3% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebanyak 13.168 unit. PT ASDP sendiri memang menghimbau masyarakat untuk melakukan perjalanan bukan hanya pada malam hari tetapi juga pada pagi dan siang hari agar tidak terjadi kepadatan yang memang sering terjadi saat puncak-puncak arus mudik Lebaran. Dan saat ini memang PT ASDP juga pemerintah telah banyak menyiapkan fasilitas-fasilitas ya untuk mendukung keamanan, kenyamanan bagi penumpang, bagi masyarakat dalam perjalanan mudik, baik posko kesehatan, toilet yang memang ditambah untuk perempuan, dan juga ruang laktasi serta ruang ramah anak. Dan juga dapat kami laporkan memang diberlakukan juga ganjil genap, kebijakan ganjil genap untuk tol Tangerang dan Merak. Jadi memang pada saat ini pada tanggal 27 kendaraan ganjil bisa langsung dari tol Cikupa Merak bisa langsung ke Pelabuhan Merak, tapi untuk mobil berplat genap itu akan diarahkan langsung ke Cikupa melalui jalan arteri untuk menghindari adanya kepadatan dari penumpang. Dan tadi kami juga telah melakukan wawancara dengan Direktur ASDP untuk melakukan update-update terkait dengan kegiatan mudik pada tahun 2025. Berikut wawancara yang kami lakukan. Itu distribusi para pengguna jasa menyebar. Bahkan dimulai dari sejak H-10 itu sudah terjadi kenaikan tapi tidak begitu signifikan. Tersebar semuanya dari hari ke harinya, H-10, H-9, H-8, H-7 sampai sekarang. Dan bahkan kemarin juga terjadi kenaikan. Itu sekitar kemarin yang nyebrang itu sekitar 12.000 dalam satu hari. Tetapi juga tidak kemudian terlihat ada antrian gitu, karena memang kita juga memberlakukan single ticketing, tidak ada lagi nanti kedepannya itu ada eksekutif untuk masa Lebaran ini ya, tidak ada eksekutif, jadi semuanya menyebar ke seluruh dermaga, ke seluruh kapal sehingga masyarakat tidak bisa memilih saya mau pakai kapal yang mana, eksekutif atau ya apa, itu nggak bisa pakai gitu. Sehingga ini arusnya juga kemudian menjadi lebih terurai. Baik, barusan tadi kita sama-sama telah menyaksikan pantauan dan juga laporan dari rekan kami Hilman Hidayat dari Pelabuhan Merak Cilegon. Dan baik, selanjutnya kita akan menuju ke rekan kami Zul. Bagaimana pantauan Anda terkait arus mudik di wilayah rest area 66B Karawang? Baik, terima kasih rekan Dadi di Studio TV Parlemen. Dapat kami sampaikan situasi terkini. Saat ini kami berada di Tol Cipali, tepatnya di rest area 66B arah Jakarta. Dari pantauan kami sejak tadi pagi, volume kendaraan di ruas Tol Cipali arah ke Jawa terpantau terdapat peningkatan yang cukup signifikan, sehingga sekira pukul 10 WIB oleh pihak kepolisian dilakukan kebijakan kontraflow sampai dengan kilometer 170 di ruas Tol Cipali. Namun kebijakan tersebut
tidak berlangsung lama karena arus kepadatan di ruas tol Cipali menuju arah Jawa terdapat peningkatan yang cukup signifikan sehingga sekira pukul 12.00 dilakukan kebijakan rekayasa lalu lintas, yaitu dilakukan one way di ruas tol Cipali sejak kilometer 79 atau gerbang tol Cikampek Utama atau Cikatama sampai dengan kilometer 188 ruas tol Cipali. Kemudian untuk para pengendara kendaraan yang menuju arah Jakarta sebelum diberlakukan one way itu dikeluarkan di pintu-pintu tol terdekat untuk diarahkan menuju jalur arteri dan selanjutnya akan menyusuri jalan arteri sampai ke tujuan arah Jakarta. Kemudian dari jalur arteri dapat kami laporkan bahwa para pemudik, terutama para pengendara motor, terpantau mulai memadati jalur-jalur arteri arah ke Jawa. Meskipun beberapa mobil pribadi dan minibus juga ada yang memilih untuk menggunakan jalur arteri dalam mudik tahun ini. Kemudian lalu lintas juga terpantau di beberapa titik arteri terdapat kemacetan imbas kebijakan one way ini, utamanya di persimpangan-persimpangan dan pintu-pintu tol yang digunakan untuk masuk ke jalur-jalur tol dari arteri yang digunakan. Untuk situasi saat ini dapat kami sampaikan dari rest area 66B mulai pukul 14.00 sampai dengan 15.00 WIB. Tadi di wilayah Karawang terjadi diguyur hujan lebat. Sehingga dan saat ini di sekira pukul 17.20 dapat kami laporkan situasi terkini, cuaca terpantau mendung dan masih gerimis, maka kami menghimbau para pemudik yang hari ini melakukan perjalanan mudik menuju kampung halaman masing-masing untuk dapat mempersiapkan diri, persiapkan mantel atau jas hujan, ataupun berkendaralah dengan hati-hati karena jalanan cukup licin. Kemudian apabila tidak memungkinkan, kami menghimbau untuk dapat beristirahat terlebih dahulu di beberapa rest area yang sudah disiapkan, maupun di tempat-tempat yang bisa digunakan untuk peristirahatan, antara lain ada di layanan SPBU dan beberapa warung yang terpantau melayani posko mudik lebaran pada tahun ini. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan untuk liputan mudik tahun ini. Kami kembalikan ke studio Saudara Dodi. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Hilman dan juga rekan Zul atas laporan arus mudik Lebaran 2025 langsung dari Pelabuhan Merak dan rest area 66B Karawang. Selamat bertugas kembali dan kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Meski memiliki pemandangan alam yang menakjubkan, nyatanya tidak mampu menarik wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia. Dan tentunya fakta menunjukkan bahwa jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan juga Thailand. Dan kami akan hadirkan informasi selengkapnya saat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. Alhamdulillah, setelah kita sebulan berpuasa, insya Allah menjadi kesempatan berharga untuk kita memperkuat iman Islam dan ketakwaan kita semua. Kini kemenangan sudah tiba, saatnya kita mempererat lagi tali silaturahmi. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen.
melalui rintangan, terus bergerak, maju menembus batas. Jelajahi dan buktikan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua. Halo pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di Desa Wairebo. Ketika aspirasi rakyat didengar, kami hadir sebagai media referensi Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17. Pemirsa, pada tahun 2024, Indonesia harus puas berada di posisi kelima dalam hal kunjungan wisatawan mancanegara di ASEAN. Untuk melipat gandakan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia dibutuhkan promosi, riset, kebijakan, strategi, dan investasi yang disiapkan secara apik. Dan kita simak liputan mendalam yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen. Berikut ini. Bentangan destinasi pariwisata Indonesia yang kaya, nyatanya tak cukup mampu menarik wisatawan untuk berkunjung ke tanah air. Buktinya, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand. Pada tahun 2024, Indonesia harus puas berada di posisi kelima dalam hal kunjungan wisatawan mancanegara di ASEAN. Kunjungan Wisman ke Indonesia hanya sekitar 13 juta jiwa. Sementara kunjungan ke Singapura 16 juta jiwa, Vietnam 17 juta jiwa, Malaysia 25 juta jiwa, dan Thailand mencapai 35 juta jiwa. Padahal dibandingkan keempatnya, Indonesia memiliki lebih banyak atraksi wisata yang dapat memanjakan turis. Mulai dari wisata alam yang memukau, wisata budaya, hingga kuliner dengan cita rasa yang beragam. Namun keempat negara tersebut memiliki tourism board atau badan khusus yang bertugas mengembangkan industri pariwisata yang tak dimiliki Indonesia. Negara-negara besar lainnya seperti Jepang dan Korea Selatan bahkan telah diakui dunia. Telah berpuluh tahun Korea Selatan fokus berinvestasi untuk mengembangkan cara memikat wisatawan. Akhirnya, negara gingseng ini berhasil menciptakan Korean Wave atau mempromosikan budaya Korea Selatan ke seluruh penjuru dunia melalui K-drama, K-pop, Korean beauty, hingga kulinernya. Saat Indonesia memangkas anggaran pengembangan sektor pariwisata, Korea Selatan justru menggelontorkan 1,3 triliun won atau setara 14,7 triliun rupiah. Ini menjadi bukti bahwa pariwisata harus dikelola dengan serius. Kekayaan alam dan budaya selamanya hanya akan menjadi potensi jika tak mampu dikelola dengan baik. Untuk melipat gandakan kunjungan Wisman ke bumi Indonesia, yang dibutuhkan bukan sekedar promosi. Riset, kebijakan, strategi, dan investasi perlu disiapkan secara apik agar cuan bisa dipetik. Sekarang masih di angka 14 juta kurang dan lebih. Jauh dibanding Malaysia, jauh dibanding Thailand, jauh dibanding yang lain-lain. Vietnam hari ini aja udah di atas kita dan lain-lain. Jadi kita mesti lakukan percepatan. Kalau bicara hari ini perubahan udah banyak banget. Kita bisa nyontoh ya Jepang. Jepang dengan semacam tourism board-nya itu promosinya udah bagus banget dengan di dunia digital. Indonesia harus juga membaca perubahan tersebut. Dan selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan media online nasional pada hari ini? Selengkapnya saat lagi, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di TVR 17. Allahu Akbar, Allah. Dari setiap masjid,
Dari setiap sudut kota, takbir berkumandang, membangunkan jiwa dalam cahaya kemenangan. Seperti lentera yang menyala di kegelapan, Idul Fitri hadir membawa terang, menghangatkan hati dengan cinta dan keikhlasan. Hari yang suci ini adalah saat untuk kembali ke hati yang lapang, kembali merajut silaturahmi. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari kemenangan ini, kita meraih kemenangan yang sejati, diberi kesehatan dan selalu dalam lindungannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setahunya saya di Kemendikbud. Hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Usulkan. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di TVR 17. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Zia Ulbar. Terima kasih rekan Dadi dan pemirsa, mari kita simak berita apa saja yang menjadi headline di media online pada hari ini. Di berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu DPR RI desak tindak tegas KKB yang serang guru dan nakes di Papua. Dapat Anda saksikan di layar Anda saat ini pemirsa. Di sini anggota Komisi 13 DPR RI Ali Mazi mengecam tindakan kelompok kriminal bersenjata yang menyerang guru dan tenaga kesehatan di Yakuhimo, Papua. Penyerangan ini bukan hanya terkait pelanggaran hukum, namun juga pelanggaran hak asasi manusia. Sebagaimana diketahui, saat ini dibutuhkan para aparat di Papua adalah bagaimana mengimplementasikan penegakan hukum agar setidaknya tindak kejahatan di Papua minimal dapat dikurangi. Tindakan KKB merupakan kejahatan yang harus ditindak menurut hukum atau ketentuan yang berlaku di Indonesia. Dan pemirsa, berita selanjutnya yang menjadi headline di media online yaitu pemerintah perlu perkuat regulasi dan pengawasan terhadap ormas yang minta THR. Dapat kembali Anda saksikan di layar Anda saat ini pemirsa. Di mana anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Khozin mendorong pemerintah perkuat regulasi dan pengawasan terhadap ormas yang meresahkan dunia usaha, bahkan hingga permintaan tunjangan hari raya menjelang Lebaran. Permintaan THR itu kerap dilakukan ormas ke instansi pemerintah dan swasta dengan memegang prinsip kebebasan berserikat warga. Sebagaimana diketahui, peran ormas seharusnya berorientasi pada kontribusi positif bagi masyarakat, sebagaimana diatur dalam pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Pengawasan dan regulasi yang lebih ketat dapat menjadi solusi agar keberadaan ormas tetap selaras dengan tujuan awalnya, yakni meningkatkan kesejahteraan sosial dan memperkuat solidaritas komunitas. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini yaitu terkait DPR RI desak tindak tegas KKB yang serang guru dan nakes di Papua. Serta pemerintah perlu perkuat regulasi dan pengawasan terhadap ormas yang minta THR. Sekian dari saya Zia Ulbar, kembali ke rekan Dadi. Baik, terima kasih rekan Zia yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Kita akan berjumpa lagi setelah Lebaran pemirsa. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin.
dan selamat berlebaran dan juga selamat kembali kampung halaman masing-masing dan kembali ke Jakarta dengan sehat dan juga kembali fit dan juga bisa kembali bekerja dengan baik lagi. Dan kita akan berjumpa lagi setelah Lebaran pemirsa. Dan saya Dadi Ramadan beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.